交出兽核，我们不想。重门的张狂，想夺我的宝。人心，我怕你个鸟3息之内，他也是不会放过你这个贱婢的。攻敌府必救。身上连捅10个窟窿。多年前，你将我手脚打磨，成父母，却灭。他们全都是吴皮的处方医，凤鸣帮的。我那是硬实力，零双骄啊！回帮要有所收获。云哥，强身健体。云哥，你也太快。进入到御神大陆，可我要死在里面了。太子突破至地仙境界，还有一事，我够了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-561. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 560. Kemarin, Muyun sempat dicegat oleh roh kayu, tapi dia itu berhasil melarikan diri berkat bantuan dari seorang gadis. Ya, tidaklah sendirian, namun ada beberapa murid lainnya yang ternyata mereka berasal dari 5 sekte berbeda, termasuk juga dengan Muyun. Para murid itu mengira kalau roh petir bumi telah diambil oleh roh kayu. Maka karena itulah mereka melakukan penyerangan kepadanya. Padahal roh kayu sudah menjelaskan kalau semua itu ada pada Muyun. Alhasil ketika roh kayu ini sudah berhasil dikalahkan, Muyun kembali mengambilnya. Ia bergegas pergi dari tempat itu yang membuat para murid sadar kalau apa yang dikatakan oleh roh kayu benar adanya. Kembali kepada Muyun, di mana saat ini dia langsung saja melakukan penyerapan terhadap inti jiwa dari 2 roh kuat itu. Yang mana hal ini tentu saja membuat kekuatan Muyun mengalami peningkatan yang luar biasa. Sedangkan di sisi luar, dia bisa mendengar kalau Lin dan juga Fan tengah dalam bahaya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Lin Senki meminta untuk segera menghabisi Fan dan juga Lin. Terlebih lagi dia sudah mendapatkan izin dari kakeknya. Ia menjamin tidak akan ada orang yang bisa menyalahkan mereka. Rekannya paham dan langsung melakukan penyerangan. Tapi semua itu dapat mudah Muyun hentikan. Mereka pun penasaran siapakah yang telah datang kemari. Akhirnya sosok Muyun pun telah tiba. Ia berjanji akan menghabisi mereka semua, karena sudah sangat berani mengganggu dirinya. Kedatangan Muyun tentu saja membuat Lin dan Fan senang. Sedangkan para lawannya tidak menduga Muyun telah berhasil mengalami peningkatan kekuatan. Meskipun begitu, Lin Senki masih lama menganggap remehnya. Namun dengan sekali ucap saja, Muyun dan mudah memberikan tekanan kepada mereka, yang membuat mereka pun sulit untuk bisa bergerak. Muyun bertanya apakah Zen juga bagian dari Lin Senki. Ia tidaklah membenarkan hal itu, dan selama Muyun menyerahkan Fan kepadanya, maka dia itu berjanji akan membiarkannya hidup. Muyun tidaklah terlalu peduli kepadanya dan akan mengatasi Zen setelah mengatasi yang lain. Di mana Muyun tahu betul kalau 5 murid lainnya telah mengawasi dirinya sejak tadi. Ia pun meminta mereka untuk segera keluar. Sesaat kemudian, Du Yung Sengtian bersama para murid lainnya pun telah keluar. Dia mengetahui mereka karena bagaimanapun para murid ini merupakan jenius dari masing-masing sekte besar. Sedangkan Fan hanya fokus kepada 2 wanita cantik dari generasi baru. Tidak ada satupun yang fokus kepada pria ini. Muyun pun memberikan ancaman kepada mereka. Jika siapapun berani menantangnya ataupun yang mencuri hartanya, maka harus siap untuk mati di tangannya. Ia mempersilakan mereka untuk bertarung dengannya. Ledakan kekuatan yang Muyun lakukan tentu saja membuat mereka terkejut. Muyun akan memberikan waktu mengenai keputusan apa yang mereka ambil. Hanya saja murid ini tidak takut kepadanya dan langsung melakukan penyerangan kepadanya. Muyun tentu saja dengan mudah menghabisinya dalam 1 kali serangan saja, yang bahkan langsung membuat pria ini meninggoy. 幻青纱，这都是交出兽核，我们不想。重门的张狂，想夺我的宝。人心，我怕你个鸟3息之内，他
Melihat hal itu membuat para murid lainnya menuruti apa yang Muyun katakan dan pergi dari tempat itu. Sedangkan Jen adalah giliran selanjutnya, tapi dia memilih untuk pergi. Sayang sekali waktu yang sudah Muyun berikan telah habis, dan akhirnya Jen pun meninggoy. Sekarang adalah giliran Lin Senki bersama rekannya. Temannya itu memohon untuk bisa diampuni karena dia hanya menuruti perintah saja dan tidaklah memiliki maksud lain. Tapi bagi Muyun, apa yang dia katakan sangatlah lucu. Tekanan teruslah dia lakukan yang mengakibatkan murid ini tak bisa menahannya dan akhirnya meninggoy. Sedangkan Lin Senki meminta kalau Muyun tidak akan bisa menghabisinya, karena jika hal itu terjadi kakeknya pasti akan marah. Namun Muyun akan membiarkan Lin Xingyu untuk menghabisinya. Dengan senang hati Lin akan melakukan hal itu. Lin Senki tidak takut kepadanya dan berkata kalau kakek mereka tidak akan membiarkannya hidup. Tapi Lin berjanji kalau dia itu akan mati di sini. Pertarungan langsung saja terjadi antara dia dan kakaknya. Pada awalnya Lin sempat kesulitan, namun Muyun segera meminta dia untuk mengumpulkan seluruh energi abadi pada ujung pedangnya. Karena dam gitulah dia bisa melakukan pergerakan cepat menggunakan pedang. Lin paham dan telah berhasil melakukan serangan terus-menerus kepada Lin Senki, yang membuat dia tak bisa berbuat apa-apa. Ia pun memohon kepada Lin untuk diampuni. Terlebih lagi keluarganya sudah merawatnya selama 10 tahun. Hal ini sempat menggoyahkan hatinya yang segera dimanfaatkan oleh Lin Senki. Tapi Muyun dapat mudah melindunginya. Bagi Muyun, Lin Senki sangatlah licik, tapi ia sepertinya tidak sadar kalau ada dia di sini. Lin ingat betul kalau Lin Senki menjadikan dirinya sebagai bahan latihan ilmu pedang, yang bahkan mengakibatkan tubuhnya terluka parah. Penderitaan selama 10 tahun itu akan dia bayarkan pada hari ini. Serangan terus-menerus langsung dia lakukan dan membuat Lin terluka parah. Masih belum puas, Lin akan mematahkan lengan dan kakinya, karena 5 tahun lalu ia juga melakukan hal tersebut kepadanya. Bahkan dia itu meninggalkannya begitu saja. Masih belum selesai, Lin yang 2 tahun lalu telah menemukan orang tua kandungnya malah dimusnahkan oleh Lin Senki. Bahkan semua orang yang dia kenali juga telah dihabisi. Semua itu adalah perintah dari kakeknya. Namun Lin Xingyu akan melampiaskan semua itu kepadanya, yang seketika saja menghabisi nyawa Lin Senki. Dan begini semua dendamnya pun telah terbalaskan juga. 5年前你将我手脚打跟父母，却灭我。 Muyun sadar betul mengenai penderitaan yang dialami oleh Lin. Semua itu terjadi karena orang-orang kuat itu menganggap remeh mereka dan terus-menerus menindas mereka. Muyun berjanji akan membalas apa yang dulu pernah terjadi kepadanya, di mana dia itu akan membongkar habis sekte pedang surgawi 33. Muyun memberitahu Lin dan juga Pan di mana dia akan membentuk kelompok baru dalam sekte, di mana mereka berdualah yang akan menjadi anggota pertamanya. Fan dan Lin tentu saja senang dan mereka penasaran nama apa yang akan diberikan kepada geng mereka. Berhubung Muyun telah berada di alam perih, jadi dia akan memberikan nama geng ini sebagai geng Yunhui. Pan mengajak mereka untuk menjadi geng nomor 1 di faksi Hijiang. Setelah semakin besar, maka kelompok ini pasti akan menjadi aliansi Yunhui. Muyun tentu akan menjadi pemimpinnya, sedangkan ia dengan Fan mungkin akan menjadi penjaga gerbang saja. Tentu saja perkataannya membuat Lin kesal dan langsung saja memukulinya. 哥，咱们帮派叫什么名？算个副盟主。日后云回帮回宗门吧。 Muyun bersama yang lainnya telah kembali ke sekte. Lin merasa ada sesuatu yang salah dan menanyakan kepada murid mengenai apa yang telah terjadi selama mereka pergi. Para murid yakin mereka pasti tidaklah tahu kalau dalam beberapa hari yang lalu, pemimpin sekte telah menemukan alam rahasia di ladang batu kegelapan. Alam itu telah dibuka untuk semua murid. Jadi ketua sekte mempersilahkan mereka untuk mengujinya dalam rentan waktu 10 hari. Berdasarkan rumor yang beredar, di dalam tempat itu terdapat harta karun yang melimpah. Jadi sekarang semua orang di sekte ingin sekali pergi ke dunia luar. Jadi 2 murid ini juga berencana untuk melakukan perjalanan ke sana. Mereka pun memilih untuk kembali agar bisa mempersiapkan diri dengan baik. Mereka saatlah berambisi untuk menemukan harta karun di alam rahasia Dewa Giok. Muyun tahu betul yang mereka maksud merupakan menara roh 9 lapis. Mungkin kedepannya memasuki tempat ini tidaklah semudah sebelumnya.
Lin paham betul kalau Muyun kemungkinan ingin pergi lagi ke tempat tersebut. Tapi sesaat kemudian dia dikejutkan oleh Hao Tian dan yang lainnya, di mana akhirnya mereka telah berhasil memasuki sekte. Lin Yue langsung saja memberikan godaan kepada Muyun. Terlebih lagi berkat pil yang dia berikanlah mereka bisa meningkatkan kekuatan dengan cepat. Lin sendiri agak tidak suka kepadanya karena terus menempel di sisi Muyun. Dan begini semua anggota kelompok Qinhu telah berkumpul. 对啊，木鱼这么久，云哥，你们都升入剑派了。通过考核也就3。云回帮的核心成员齐了。 Hao Tian masihlah belum tahu tentang kelompok yang dia maksud. Jadi Muyun pun memberitahu mereka kalau dia itu memiliki niatan untuk melawan 4 kelompok lainnya di paksi ini. Bagi Muyun, ini adalah perkara yang tidak sulit. Sebab dulu dia juga telah menantang 10 dunia kecil yang agung. Bagi Hao Tian, Muyun memang merupakan sosok yang berani. Tapi Muyun ingin tahu lebih banyak tentang alam rahasia sebelumnya. Ternyata pemimpin sekte telah menemukan benua hancur di saat ia memasuki tingkat ke-6 dari Menara Roh 9 lapis. Kekuatan dari tempat ini sangatlah kuat, bahkan bagi seorang dewa tingkat bumi sekalipun. Tapi hanya manusia abadi di bawah peringkat 5 saja yang boleh memasuki tempat ini. Muyun menjadi paham dan itulah alasan mengapa sekte mempersilahkan banyak murid memasuki tempat ini. Sayang sekali mereka sudah tidak bisa memasuki. Sayang sekali mereka akan sulit untuk bisa memasuki alam rahasia. Pasalnya beberapa tetua telah memilih 6 murid elit untuk pergi melakukan perjalanan. Muyun paham dan sepertinya itu adalah bagian dari kelompok 4 besar. Hao Tian membenarkan perkataan Muyun. Pasalnya 6 orang yang dipilih oleh para pemimpin merupakan 4 kelompok besar agung. Semua ini terjadi karena mereka juga ingin mendapatkan harta karun di alam rahasia. Mereka merupakan Feng Yi, salah satu dari 3 pelindung besar kelompok putra mahkota. Si kembar Tingsan Ponik dari geng Ponik, penguasa geng Zhenlin, dan juga Ye Tianxing dari kelompok 4 daun. Mereka semua telah berada di ranah manusia abadi tingkat ke-5. Nah, di sini minuman yang disajikan oleh Lin malah diambil oleh Fan. Ia juga telah membayangkan betapa cantiknya para gadis dari kelompok Ponik. Lin memintanya untuk berhenti membuat masalah, sedangkan Muyun sendiri tidak akan tinggal diam. Karena bagaimanapun, di alam rahasia itu, kelompoknya juga harus mendapatkan sesuatu. Muyun pun telah memberikan mereka pil untuk bisa memperkuat kultivasi. Karena apapun yang terjadi, Muyun akan memasuki benua Dewa Giok. Mereka sangatlah penasaran seberapa banyak pil tingkat atas yang Muyun miliki, sampai-sampai bisa memberikan mereka sebanyak ini. 他们全都是无匹力的处方医，凤鸣帮的。我那是硬实力，凌霜娇啊，回帮要有所收获。云哥，强身健体。 Di saat kelompok Muyun tengah mempersiapkan diri, kita dibawa kepada seorang gadis bernama Chu Fengyi. Saat kemudian ada murid lainnya yang datang. Ia memberitahu kalau putra mahkota menerima sebuah kabar kalau ada harta tingkat tinggi di dalam benua Dewa Giok. Jadi jika mereka berhasil mendapatkan harta karun itu, maka kemungkinan ini akan membantu putra mahkota dalam melakukan kenaikan ke alam inti bumi. Ia harap Chu Fengyi bisa melakukan apa yang mereka harapkan. Tapi sebelum dia pergi, pria ini juga memberitahu kalau Muyun telah berhasil menghabisi Chu Yanxing. Jadi Fengyi juga harus mengatasinya. Jika dia gagal, maka hukuman berat akan menanti Chu Fengyi. Siang berpindah ke sisi lain, di mana Zhen telah datang ke hadapan seorang pria untuk bisa meminta bantuan kepadanya, yang mana sepertinya dia adalah pemimpin dari kelompok Chen. Berhubung Muyun telah menghabisi anggota kelompoknya, jadi dia berjanji akan memberikan hukuman berat kepadanya. Hasil, dia pun memanggil 2 bawahannya untuk membantu Muyun. Dan jika perlu, mereka bisa langsung menghabisinya. Kedua bawahannya pun paham dan pergi dari tempat ini. 太子突破至地仙境界，还有一事。 暮云魔够了，王，你们都听。是。 Sedangkan di sisi menara 9 lapisan, para murid sudahlah berkumpul. Mereka tidaklah sabar ingin masuk ke dalam tempat ini, di mana beberapa murid mulai berandai-andai mendapatkan harta besar di dalam tempat tersebut. Tapi sepertinya itu tidaklah semudah yang akan terlihat, karena 4 kelompok besar telah mengirim masing-masing utusan mereka. Tidak hanya itu, tapi kelompok Muyun juga telah tiba. Berkat pil yang sebelumnya Muyun berikan telah membantu mereka berhasil mencapai ranah manusia abadi tingkat ke-3. Sedangkan Muyun masihlah berada di tingkat ke-4. Sesaat kemudian Tetua Lin pun datang. Kemungkinan dia itu sudah tahu tentang kematian Lin Shenqi.
jadi mereka harus berhati-hati kepadanya. Namun Muyun tidaklah takut karena bagaimanapun tetua itu tidak akan berani berbuat macam-macam. Tetua Lin meminta para murid bersiap karena apapun bisa terjadi di dalam alam rahasia itu. Ia pun telah membuka pintu dan mempersilahkan mereka untuk memasukinya. Di saat Muyun hendak pergi, Tetua Lin memintanya berhati-hati karena dia itu harus keluar hidup-hidup agar ia sendirilah yang menghabisinya. Pada akhirnya semua murid telah masuk ke dalam alam Dewa Giok. 云哥，你也太快！ 进入到御神大陆，可不要死在里面了。 Untung saja kelompok ini tidaklah berpisah dengan Muyun. Walaupun tempat ini terlihat indah, tapi semua itu mengandung bahaya yang sangat besar. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Muyun telah tiba di sebuah taman bunga. Meskipun terlihat indah, tapi bunga-bunga ini langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Muyun sudah tahu akan hal itu, jadi dia telah membentuk sebuah pertahanan. Jadi berbagai serangan yang tertuju kepadanya langsung saja layu. Muyun juga meminta kelompoknya untuk tidak perlu khawatir, karena sekarang bunga-bunga ini tidak akan menyerang mereka lagi. Alhasil, Lin bersama yang lainnya akan memanen bunga-bunga di sana. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.